Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menginstal database server pada Debian 8 atau Debian JC. Perlu diketahui, untuk Debian yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Debian versi 8.11.1 i386 dengan kapasitas 3,64. Jadi ISO yang saya gunakan adalah Debian ini. Nah, ini berbeda dengan AMD. Jadi ciri khasnya ketika yang untuk Intel itu ada i386. Nah, kalau yang AMD nanti dia namanya AMD. Jadi untuk yang kemarin AMD saya sempat coba yang kapasitas sekitar 500 mega, itu saya coba banyak sekali kendala yang muncul. Nah, jadi saya coba lakukan troubleshoot, ternyata salah satu kendalanya adalah di masternya ini. Dengan kapasitas sekian, ini diharapkan banyak paket yang sudah masuk di dalam instalasi tersebut sehingga tidak perlu melakukan update terlalu banyak. Namun nanti jika masih ada saja salah satu paket yang tidak terinstall, kita tetap melakukan update menggunakan apt-get update di situ. Baik, langsung saja. Yang pertama perlu kita persiapkan adalah sistem operasi dari server itu sendiri. Ya. Saya tidak akan menjelaskan di sini untuk cara menginstalasinya. Pastikan sudah terinstall dengan normal, kemudian kita jalankan. Setelah muncul halaman login, kita login menggunakan user root, kemudian masukkan passwordnya. Pastikan pada prompt di command line itu adalah di terminal, yaitu adalah pagar, sehingga artinya dia sudah berada di posisi root, karena pada saat kita akan menginstal sebuah aplikasi, server harus berada pada user root. Nah, di sini nanti kita harus memastikan untuk server itu bisa terkoneksi internet, karena nanti ada beberapa aplikasi yang harus dilakukan update sehingga dia harus terkoneksi ke internet. Nah, bagaimana cara supaya server kita bisa terkoneksi internet? Yang pertama, pastikan laptop kita sudah terkoneksi ke internet. Misalkan di sini saya sudah terkoneksi dengan internet di rumah saya, kemudian kita pastikan sudah connect. Ya, kita coba pin ke 88 dari Windows yang kita gunakan. Jika reply berarti sudah connect. Kemudian yang kedua, pastikan untuk network pada server itu kita setting sebagai NAT. Kita masuk ke setting, kemudian ke network. Nah, di adapter 1 ini pastikan sudah diganti dengan NAT. Nah, sekarang kita coba untuk cek IP-nya dengan mematikan perintah ifconfig. Nah, jika belum muncul, kita coba reboot atau di restart untuk networknya /etc/init.d/ kita coba lagi. Nah, jika belum muncul, kita coba nano /etc/network/interface. Ya,
jika di sini belum muncul, nanti ada beberapa yang mungkin sudah langsung muncul, ada juga yang belum. Kita bisa menuliskan auto Nah, ketika sudah muncul, nanti di sini biasanya kalau kita menggunakan NAT itu IP-nya menjadi 10.0.2.15 dan seterusnya yang mengikuti. Jadi nanti dia akan mentranslasi apa yang dari laptop itu dia mendapatkan IP, kemudian ditranslasikan oleh server virtual itu menjadi IP seperti ini gitu ya. Sehingga kita coba sekarang apakah sudah bisa connect internet. Ya, sudah reply, artinya di sini dia sudah bisa connect ke internet. Nah, langkah yang selanjutnya kita merubah terlebih dahulu source list atau update dari source untuk sumber untuk update untuk server ini ya. Jadi caranya adalah nano/etc/apt/source list. Nah, di sini kita bisa mengganti sumber update dari server tersebut ya. Caranya tadi masuk ke nano/etc/apt/source list, kemudian kita tambahkan di sini beberapa alamat yang digunakan untuk update. Ya. Nah, di sini saya sudah mencari di internet. Biasanya itu ada ini kambing.ui.ac.id itu ya. Jadi kalau di Google tulis saja tulis saja keywordnya source list Debian JC atau Debian 8. Nanti biasanya kalau di sources lokal diarahkan ke alamat ini. Kita tulis alamatnya, jangan sampai ada satu saja yang salah karena nanti bisa tidak connect ke alamat tersebut. dep ttp://kambing.ui.ac.id/debian jesse main contrib non free. Kemudian yang kedua ditulis lagi dep spasi http://kambing.ui.ac.id/debian/jesse strip updates main contrib non strip free. Kemudian yang ketiga http://kambing.ui.ac.id/debian sqt/jesse/updates main contrib non free. Ini tidak perlu ditambahkan ini non free, seharusnya non free.
non-free. Nah, jadi nanti kalian bisa mengisikan pada shortlist-nya seperti ini. Dicek sekali lagi http://kambing.ui.ac.id/debian choose main contrib non-free. Yes. Update main contrib non-free. Oh, ini ada kesalahan dikit. Update. Kalau sudah kita simpan dengan Ctrl X, kemudian kita yes, lalu enter. Nah, selanjutnya kita update terlebih dahulu. apt min get update. Langkah ini harus kalian lakukan karena apa? Karena ada beberapa yang ketika menginstal database server itu langsung bisa jadi. Namun ketika dia instalan baru, biasanya kalian harus melakukan ini terlebih dahulu. Jadi yang langsung jadi itu biasanya update-nya sudah berjalan dia. Ya, beberapa waktu dia ketika connect internet, otomatis dia akan melakukan update. Namun ketika pertama kali, kita harus melakukan ini terlebih dahulu. Sehingga nanti yang paket MySQL dan adminnya bisa dipanggil gitu ya, bisa diinstal di server ini. Oke. Nah, jika sudah 100% update-nya, maka kita bisa melakukan instalasinya sekarang ya. Nah, yang pertama kita akan menginstal untuk SQL-nya dulu. Kita bersihkan layar dulu. Caranya adalah apt min get install my SQL server plus my SQL client. apt get install MySQL server dan MySQL client kita coba install. Kemudian ada pertanyaan, do you want to continue? Kita pilih yes dan enter. Sini kita disuruh memasukkan si DVD 1. Nah ya, caranya tinggal klik device, kemudian pilih optical drive, lalu masukkan CD instalasi ini DVD 1 dan beri enter. Nah, nanti otomatis dia akan masuk ke halaman ini. Kemudian masukkan password baru, kemudian ulangi password yang tadi dimasukkan, kemudian tunggu proses sampai dengan selesai. Oke, jika sudah selesai kita bersihkan layar dulu. Selanjutnya kita akan menginstal phpMyAdmin. Ya, jadi phpMyAdmin ini adalah aplikasi yang digunakan untuk meremote ya secara GUI SQL yang sudah terinstall ya. Secara grafik nanti kita jadi bisa memanggil database kita melalui browser. Nah, jadi terus menginstal phpMyAdmin. Perintahnya adalah apt min get install phpMyAdmin. Nah, kemudian do you want to continue, kita pilih yes. Nanti di situ kelihatan ya, jadi ada kambing.ui.ac.id. Kalau kita tidak connect internet, itu biasanya Debian tidak akan menemukan paket phpMyAdmin. Jadi di sini salah satu manfaatnya kalau kita connect internet, kita update tadi ya, lalu dia akan otomatis mencari paket itu di server tadi, server kambing.ui.ac.id itu, sehingga akan memudahkan kita untuk
menginstal gitu loh. Nah, setelah jadi, kita pilih Apache 2 ya. Di sini akan muncul tampilan ini, kita pilih Apache 2, klik, kemudian tab, lalu enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu prosesnya. Nah, jika sudah, nanti akan muncul pertanyaan configure database for PHP admin with dbconfig common. Kita yes saja. Kemudian password database-nya ya, kita isikan bebas, kemudian oke. Kemudian oke. Kita konfirmasi passwordnya. Ya. Oke, untuk penginstalan sudah selesai. Kita coba clear lagi. Nah, sekarang kita harus mengganti network kita. Ya, jadi kan tadi kita sudah connect internet. Nah, sekarang internet sudah tidak kita butuhkan lagi. Sekarang kita harus mengganti untuk mode jaringan kita ganti ke host only, sehingga nanti dari host laptop ini bisa meremote untuk server kita. Nah, setelah kita ganti, kita isikan alamat IP dari server ini. Caranya seperti biasa, nano/etc/network/interfaces. Nah, pada bagian sini kita ganti static, lalu pada bagian address-nya kita isi 111.254. Bebas, bisa kalian gunakan absen kalian dan lain sebagainya. Kemudian netmask 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita save, yes, lalu enter. Pastikan alamat tersebut sudah masuk dalam server. Kita jangan lupa di restart dulu, etc/init.d/networking restart. Ya, sampai dengan oke. Lalu kita coba if config. Nah, di sini sudah masuk 111.254. Artinya server ini sudah memiliki alamat yang sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian kita mencoba mengatur IP dari host only kita tadi. Kita di sini masuk ke host only kita, adapter host only. Nah, ini ada dua. Kita coba pastikan aja. Kalau misalkan yang ini ya, ini internetnya kita matikan dulu. Misalkan kita pakai yang Ether 2 ini, kita isi kan, di Ether 2 nya itu diisi tadi, boleh 1112, boleh sesuai absen dan seterusnya. Jadi nanti di sini diisi yang 1112 ya, harus diisi. Kemudian subnetnya disamakan, yang lainnya dikosongi nggak apa-apa. Jadi ini tadi saya memastikan host only mana yang kepakai. Nah, sekarang kita buka command prompt, kita coba ping ke server 111.254. Nah, ya. Nah, ciri-ciri ketika server laptop kita sudah terkonek dengan server adalah di sini posisi reply. Nah, kalian perhatikan time-nya. Time-nya di sini harus kurang dari 1. Jadi pastikan ketika di sini sudah reply, namun di sini time-nya belum kurang dari 1, itu artinya terkonek ke jaringan lain. Namun ketika sudah
kurang dari 1 milisecond ini artinya dia sudah terkonek. Nah, ini kan karena jaringan di dalam satu laptop ya, dia kecepatan untuk ping time-nya harusnya kurang dari 1 mili. Sekali lagi, ketika ini sudah benar-benar terkonek ke server, dia yang pertama akan reply, kemudian untuk ping time-nya kurang dari 1. Nah, jika bukan kurang dari 1 ya, itu berarti masih salah. Belum connect ke 11254-nya server gitu ya. Ping tadi di sini sudah connect ya. Setelah itu kita menuju ke browser, kemudian kita tuliskan alamat server kita 112.254/phpMyAdmin, kemudian enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka otomatis database kita sudah terinstall. Oke, jadi sekian tutorial dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.